Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita dengan izin Allah, dan kita memohon taufik Allah Subhanahu wa taala agar selalu menyertai kita. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Aktsaru min mi'ati tariqatin litahammusi li Talabil Ilmi Syar'i. Lebih dari 100 cara untuk menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Sa'di. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, telah kita sebutkan semua yang berkaitan tentang intisari dari kitab ini, dan kita ketahui bersama bahwasannya di antara isi dari buku ini adalah kisah-kisah para ulama salafus saleh, sehingga ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, metode yang kita akan bawakan di sini hanya sekedar membaca, karena memang kisah mau bagaimana lagi, tidak seperti ilmu tauhid, ilmu fikih. Tapi walau bagaimanapun, kisah merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah kehidupan kita, yang bisa menetapkan hati kita untuk lebih istiqamah lagi. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita akan memulai pembacaan apa yang disampaikan beliau dari nasihat-nasihat. Kata Syekh rahimahullah, 102 kiat agar semangat belajar agama membara. Kata Syekh rahimahullah, jiwa manusia diciptakan cepat terpengaruh oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Apabila faktor yang mempengaruhi tersebut mendorong dan melejitkan, maka jiwa akan bersemangat. Dan sebaliknya, jika hal yang mempengaruhi bersifat mencegah, menghambat, maka jiwa akan menjadi malas. Itu kata penulis. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat cepat terpengaruh dengan orang lain, baik sifat buruk maupun sifat baik. Dan ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah hal yang mengisyaratkannya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu ka'asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd." Manusia itu seperti sekerumpulan burung
seperti sekelompok burung yang Allah ciptakan. Burung tadi saling meniru satu sama lain, saling berkumpul satu sama lain. Sehingga kita tidak akan mendapati burung elang bermain bersama burung merpati. Dan sebaliknya, manusia juga sama. Satu kelompok ngikutin kelompok yang lainnya. Dan setiap manusia memiliki dua sisi baik dan sisi buruk. Wa hadainahu najdain. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukinya dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan tentang itu. Dan manusia ini cepat sekali terpengaruh. Sehingga para ulama juga menasihati, tidak boleh kita terlalu bermudah-mudahan mencari teman. Karena dengan melihat saja, kita bisa langsung kena imbasnya, terpengaruh. Nah, sehingga kata penulis, wasanadhkurul ana akthar min mi'ati tariqatin litahammusi li talabil ilmi syar'iyyi wallahul musta'anu ala kulli hal. Kami akan menyebutkan lebih dari 100 kiat untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Dan kepada Allah lah tempat meminta pertolongan di setiap keadaan. Beliau akan berusaha semaksimal mungkin memberikan cara, jalan agar kita bisa terpengaruh hal-hal yang positif sehingga kita bisa menuntut ilmu agama. Karena melihat jiwa manusia itu Allah ciptakan cepat sekali terpengaruh dengan orang lain. Harapannya semoga 100 cara tersebut, 100 cara lebih, ini bisa mempengaruhi seorang penuntut ilmu untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu agama. Itu harapan beliau. Untuk jalan menuju semangatnya menuntut ilmu yang pertama adalah jalan yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal, dan kita ketahui hampir setiap ketika kita ingin pertama kali belajar untuk ilmu, pasti guru kita memberikan nasihat ini. Kalau kita membaca sebuah buku berkaitan tentang adab-adab menuntut ilmu, pasti kita akan mendapati sama. Apa itu? Jalan al-ikhlasu lillah fi talabil ilmi. Mengikhlaskan menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majelis ilmu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'an, menghafal yang lain tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ilmu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama tidak hanya sebatas satu duduk menghadiri di majelis ilmu. Setiap apapun yang bisa menghasilkan ilmu, maka itu disebut menuntut ilmu agama. Mau datang ke majelis ilmu, mau membaca buku, mau mendengarkan ceramah, itu menuntut ilmu agama. Sehingga para ulama menjelaskan jalan menuntut ilmu agama ada dua. Suluk hissi, suluk maknawi. Yang nampak maupun tidak nampak. Yang nampak adalah ketika kita datang ke majelis ilmu, ke masjid, ikut kajian Zoom, itu hissi, nampak.
Kemudian yang kedua, jalan maknawi yang tidak nampak, abstrak. Dengan cara, misal kita menonton rekaman, ceramah, membaca buku. Nah, ini kita harus mengikhlaskan seluruh amalan, perbuatan menurut ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah taala, min a'zamil wasailil musa'idati 'ala at-tahammus li talabil ilmi syar'i ikhlasun niyyati was-sidqi ikhlasun niyyati was-sidq was-sidqu ma'allah fi talabil ilmi. Fahadhanil amran dawa'un wa balsamun rabbaniyun yughithullahu bihimal qulub akthar min ayyi dawa'in akhar. Faktor pendukung terbesar yang pertama agar bisa semangat menuntut ilmu agama adalah keikhlasan dan niat jujur. Keikhlasan dalam menuntut ilmu dan jujur. Dalam menuntut ilmu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua hal ini merupakan obat hati yang lebih bermanfaat dari obat-obat selainnya. Obat yang sangat manjur adalah ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini sangat sedikit sekali menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya kita sistemnya bukan ceramah, kayak hanya membaca saja, ya seperti jenis muzakarah, kita mengingat kembali. Adapun ayat-ayat berkaitan tentang ikhlas banyak sekali antum mengetahuinya. Begitu juga berkaitan tentang jujur. Ada juga ayat-ayat berkaitan tentang jujur. Allah memerintahkan kita untuk bersikap jujur. Sesuai selaras antara lisan dan hati. Menuntut ilmu luarnya untuk Allah, tapi dalamnya tidak untuk Allah. Waliyadzubillah, tidak boleh seperti ini. Dan dua hal ini pernah ditanyakan oleh Imam Ahmad. Ketika ada seorang berbicara tentang ikhlas dan sidqu, kata Imam Ahmad rahimahullah, bihaza irtafa'al qawmu. Dengan hal ini, ulama salaf mereka bisa sukses dalam menuntut ilmu. Dan dalam hal yang lainnya. Kalau antum sudah berusaha mengikhlaskan niat antum untuk Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus jujur hatinya. Intas duqillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Kalau kita tidak jujur kepada Allah, ya susah. Nah, kata penulis, wa'alam ya muwaffiq, ya muwaffaqu, anna man akhlasa fi talabihi lil ilmi lillahi wahdah wa sadaqa fihi ma'a rabbih wa maulah fahuwa la yuridu bi'ilmihi thana'an wala sum'atan wala mansiban wala syahadatan wala mata'an dunyawiyan za'ilan fa inna Allah ta'ala yuwaffiquhu li talabil ilmi wa yu'inuhu 'alayhi wa yuqawwi himmatahu li talabihi wa tahsilihi fatara hadzal mukhlisa syu'latan multahibatan minal hamasati wat tawaqqudi wat talahhufi li talaqqil ilmi. Ketahuilah wahai orang yang mendapatkan taufik Allah. Jadi beliau mendoakan, barang siapa niat belajar ikhlas karena Allah semata dan jujur kepada Allah, dia akan dengan ilmunya tidak menginginkan pujian. Dia menuntut ilmu tidak menginginkan sanjungan, jabatan, ijazah.
dan kenikmatan duniawi yang fana, maka Allah akan memberinya taufik untuk belajar. Allah akan membantunya menguatkan tekadnya untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Orang yang ikhlas ini bagaikan berkas cahaya dan api yang menyala untuk meraih ilmu. Siapapun yang ingin mendapatkan taufik Allah dalam menuntut ilmu agama, penulis sangat menasihati. Beliau menasihati siapa yang ingin mendapatkan taufik Allah, satu, harus ikhlas. Kedua, harus jujur kepada Allah. Tiga, dia menuntut ilmu tidak tujuan untuk dipuji, disanjung, tidak untuk mendapatkan jabatan, ijazah, tidak mendapatkan hal yang bersifat duniawi. Baru Allah SWT akan memberikan taufiknya kepadanya. Tapi kalau seorang penuntut ilmu, dia gunakan amalan talabul ilminya tidak untuk Allah, justru ingin dipuji, ingin terkenal, untuk mengalahkan gurunya, maka jelas ini tidak sangat dianjurkan. والسبب في تلك الهمة والحماسة المتوقدة للطلب عند أولئك المخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين هو أن هذا العلم الشرعي هبة ومنحة ونور من الله تعالى لا يقذفه جل وعلا ولا يمنحه إلا للصادقين المخلصين من عباده لأنهم وحدهم هم المستحقون لحمل هذا الشرف العظيم وهم وحدهم المؤهلون للقيام بما يترتب عليه من نشر له ودعوة إليه وعمل وتطبيق له والأمر كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Semangat dan keseriusan belajar mereka yang ikhlas adalah semata-mata mencari ridha Allah, karena ilmu agama merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencampakkan dan memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Karena merekalah yang berhak membawa kemuliaan yang besar ini. Mereka yang memiliki keahlian untuk menyebarkannya, mendakwahkannya, dan mengamalkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan dan rahasiakan, dan Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Lihat. Ilmu agama merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan para nabi dan rasul wahyu, ilmu agama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menginginkan kecuali yang baik. Kalau kita ingin meminta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikhlaskan niat kita dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Jujur selaras antara hati dan perkataannya dan perbuatannya. Karena kalau kita ikhlas menuntut ilmu, tapi dalam hati kita tidak jujur, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu, karena ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dua hal yang harus kita pegang ketika kita ingin mendapatkan ilmu agama. Yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, harus jujur. Ikhlas, tidak mengharap pujian, sanjungan,
jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata penulis, waqad amarana Rabbu tabaraka wa ta'ala bi ikhlasil ibadati lah wahdahu duna siwah faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa talabul ilmi syar'i min ajalli al-ibadat wa afdaliha 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Seluruh ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau disekutukan. Dan antum tahu semuanya dalil berkaitan tentang perintah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlishin lahuddin hunafa, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankannya secara lurus. Dan menuntut ilmu agama termasuk ibadah yang paling agung, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita ikhlas dalam seluruh ibadah. Sedangkan menuntut ilmu merupakan ibadah. Adapun pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ikhlas adalah sebuah nama yang mencakup seluruh amalan perbuatan yang Allah ridhai, Allah cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Dan menuntut ilmu agama termasuk ibadah, karena Allah ridhai ilmu, Allah ridhai wahyu yang Allah berikan pada Rasulnya. Dan Allah puji para ulama, menunjukkan menuntut ilmu merupakan ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu adalah salatus sir, salat rahasia, wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Karena wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah tetapkan di hati beliau. Sama ilmu yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tempatkan dalam hati. Sehingga ilmu merupakan ibadah hati. Sehingga mau tidak mau kita ini harus betul-betul mengikhlaskan niat kita. Dan tidak boleh kita berikan niat untuk ilmu kita untuk perkara duniawi. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan berbuat syirik dalam ibadah banyak sekali. Nah, itu sudah mengetahuinya. Penulis, waqad bayyana lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna talabal ilmi syar'i لغير وجه الله تعالى كبيرة من الكبائر العظام وبين لنا العقوبة الشديدة التي أعدها الله عز وجل لهذا الصنف الفاجر. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu agama jika diberikan selain wajah Allah, jadi tidak ikhlas menuntut ilmu, merupakan apa? Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita apa yang Allah akan persiapkan bagi orang yang menuntut ilmu khusus, tidak tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis sudah mengerucutkan
Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis berkaitan tentang larangan menyekutukan Allah secara umum dalam segala ibadah. Bahkan Rasulullah pun secara khusus bersabda mewasiatkan, menasehati agar dalam menuntut ilmu agama tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Penulis menyebutkan dua hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati. Hadis riwayat dari Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang menuntut ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama. Karena para ulama bersepakat ilmu yang dimaksudkan di Al-Qur'an dan di hadis itu adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Bukan ilmu cocok tanam, bukan ilmu astronomi, bukan. Tapi hanya ilmu agama. Man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu. Dan ini umum, mau ilmu fikih, mau ilmu akidah, mau tafsir, mau sirah Nabi, semua ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ilmu tadi diberikan hanya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa, tetapi dia berikan menuntut ilmunya ya. Untuk apa? Liusiba bihi 'aradan minad dunya, untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia semata. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ayat ini harus kita catat, kemudian kita tempel di dinding kita. Biar kita selalu teringat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Menuntut ilmu agama seharusnya untuk Allah, tapi dia gunakan bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk sanjungan, dia gunakan untuk pujian, dia gunakan untuk mendapatkan berpenghasilan, dia gunakan untuk hal yang bersifat duniawi. Maka kelak di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dalam hadis yang lainnya bisa dicium sejauh 1 bulan perjalanan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menasihati secara khusus. Dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah. Kalau hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan syirik dalam ibadah banyak, tapi ini khusus. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat, Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Adapun Jabir bin Abdullah termasuk orang Ansar yang masuk Islam di Baiat Aqabah, sebelum Baiat Aqabah, tahun ke-11 kenabian. Salah satu dari 6 orang yang berbaiat di awal mula Rasulullah SAW berdakwah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a,
au tumaru bihi sufaha'a wala litajtari'u bihi majalis faman fa'ala dzalika fannaran nara la ta'allamu, aslinya la tata'allamu, jangan kalian mempelajari ilmu. Dibuang tak pertama karena biar lebih mudah, dan ini sering di Al-Quran juga banyak. La tata'allamu atau la ta'allamul ilma, jangan kalian menuntut ilmu agama, bukan ilmu duniawi ya, tapi ilmu agama. Ditubahu bihil ulama, dengan tujuan kalian ingin mengalahkan para ulama. Kalian ingin mengalahkan gurumu. Kalian ingin mengalahkan ustadzmu. Tak boleh seperti itu, kata Rasulullah SAW. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi tujuannya untuk diamalkan, tidak untuk menggurui Nabi, tidak untuk menyetarai kedudukan Nabi SAW. Akhirnya Allah berkahi. Dan lihatlah orang-orang yang ingin menandingi Nabi SAW, Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, yang ngaku nabi-nabi itu, berujung kehancuran. Tidak boleh menuntut ilmu agama tujuannya untuk apa? Mengambil kedudukan guru kita, agar bisa menggeser kedudukan guru kita. Tidak boleh sama sekali dalam ilmu agama. Untuk ilmu agama harus ikhlas. Tundukkan pandanganmu, tundukkan sayapmu. Jangan melihat ke atas, jangan melihat orang lain dan merendahkan mereka. Terbanglah tinggi, karena suatu saat antum akan mendapatkan kedudukan yang melebihi guru antum. Jika antum dengan ikhlas karena Allah SWT, pasti akan bisa melebihi kedudukan guru antum. Nah, Allah angkat derajat antum. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang lakukan tawadhu, merendahkan diri untuk Allah SWT, kecuali Allah akan naikkan tinggi derajatnya. Pamornya akan naik, lebih terkenal pada gurunya. Dan ini kita dapati. Para ulama zaman dahulu, kenapa mereka bisa terkenal? Padahal mereka punya guru, bahkan keterkenalan guru-guru, murid-murid mereka bisa melebihi guru. Seperti Syekh Albani punya guru, Syekh Utsaimin punya guru, Syekh bin Baz punya guru. Hanya guru-gurunya. Tapi keterkenalan siapa? Apakah milik gurunya? Tidak, milik mereka, mereka murid. Dan para ulama yang lainnya juga sama. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka memiliki guru. Banyak gurunya. Tetapi bisa melebihi kedudukan keterkenalan guru mereka. Karena mereka melakukan ikhlas menuntut ilmu, terbang tinggi tanpa melihat kanan kiri. Sehingga Allah SWT angkat derajat mereka. Ya, ikhlas karena Allah, maka dunia akan datang menghampiri kita. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan untuk ilmu agama tujuannya untuk mengalahkan, menyaingi para ulama, para guru, para ustadz. Tidak boleh. Au tumaru bihis sufaha. Jangan pula kalian menuntut ilmu agama tujuannya untuk membodohi orang bodoh. Tidak boleh. Allah memberikan nikmat kepada antum, nikmat ilmu, sehingga antum terjauh dari sifat kebodohan. Maka tidak boleh kita membodohi orang bodoh. Sayangi mereka. Ajarkan mereka kebaikan. Berikan mereka wahyu yang Allah titipkan pada nabinya dan Nabi Muhammad sampaikan pada para sahabatnya dan terus menerus sampai ke kita. Tidak boleh kita membodohi jamaah kita, mad'u kita, tidak boleh. Teman kita bodohi, tidak boleh. Mengisyaratkan akan pentingnya saling bahu-membahu dalam menuntut ilmu agama. Ya, sukses bersama. Karena terkadang ketika kita ingin mengalahkan atau membodohi orang-orang bodoh,
itu akan terkuak dengan sendirinya. Dan orang akan tahu sifat asli kita. Gak boleh kok kamu kayak gini aja gak bisa, bodoh banget sih. Gitu. Gak boleh. Kemudian walali tajtari ubihil majalis, dan jangan kalian menuntut ilmu agama untuk supaya membanggakan majelisnya. Bersombong, menyombongkan diri majelis. Saya loh muridnya Syekh Fulan. Saya loh muridnya Dr. Fulan, Ustadz Fulan. Saya loh dekat sama Ustadz Fulan. Tidak boleh seperti ini. Tidak ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya loh alumni sini, saya loh ini. Gak boleh berbangga dalam majelis ilmu. Saya menghadiri majelis Ustadz Fulan, sekali yang hadir itu ratusan orang, maksudnya ribuan gitu. Gak boleh sama sekali. Baik murid maupun guru, jamaah maupun ustadznya tidak boleh sama sekali membanggakan majelis ilmu. Itu semuanya bersifat duniawi. Kata Rasulullah, siapapun yang mengamalkan tadi, menuntut ilmu agama, ingin menyaingi para ulama, para guru, membodohi orang bodoh, untuk membanggakan majelis, kata Rasulullah, faman fa'ala dzalik, siapapun yang melakukan hal tersebut, fannaron nar, maka balasannya adalah api neraka. Balasannya adalah api neraka. Rasulullah ulang 2 kali. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. 2 hadis ini harus kita catat dan kita tulis di kertas, tempelkan di dindingnya. Dinding rumah antum, kamar antum. Harus diingat terus 2 hadis ini. Dan 2 hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu agama, ikhlas karena Allah SWT. Karena dari sekian banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keikhlasan kepada Allah dalam ibadah, ini Rasulullah mengkhususkan perihal menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah SWT. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. La tata'allamul ilma litubahu bihi al-ulama aw tumaru bihi as-sufaha wala litajtari'u bihi al-majalis. Wa man fa'ala dzalika fan-nar an-nar. Hati-hati. Ancaman. Dan untuk menuntut ilmu, mengikhlaskan menuntut ilmu agama, Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama jika pelakunya, penuntut ilmunya melakukan ikhlas karena Allah SWT. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ditanya, bagaimana cara menuntut ilmu agama dengan ikhlas? Bagaimana mengikhlaskan menuntut ilmu agama? Kata Imam Ahmad rahimahullah, antanwi raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau meniatkan menuntut ilmu agama untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirimu dan orang lain. Mendatangi majelis ilmu tujuannya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita dan orang lain. Itu namanya ikhlas menuntut ilmu. Atau dengan menjaga syariat Islam agar syariat Islam tidak punah. Menuntut ilmu tujuannya untuk menjaga warisan Nabi. Itu ikhlas karena Allah SWT. Ya. Nah. Waqad kana a'immatuna wa salafuna al-abraru يحثون على الإخلاص في طلب العلم الشرعي ويحذرون من طلب العلم
li ghairi wajhillahi ta'ala. Dan sungguh para ulama kita, ulama salafus saleh, mereka sangat menganjurkan untuk ikhlas menuntut ilmu agama dan mewanti-wanti ya, dan menasihati kita agar tidak salah jalan kemudian kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Harus ikhlas menuntut ilmu agama. Kemudian barulah beliau menyebutkan asar perkataan ulama salafus saleh. Pertama perkataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua perkataan Hammad bin Salamah. Yang ketiga perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat perkataan Israil bin Yunus. Yang kelima perkataan Ibnu Jama'ah. Nah, udah mulai ini memberikan asar perkataan ulama salaf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, beliau menasihati, ya hamalatal ilmi, i'malu bihi, fa innahu sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, tukhalifu sariratuhum wa alaniyatahum, wa yukhalifu ilmuhum amaluhum ilmahum, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'da, hatta inna ahadahum la yaghdabu ala jalisihi hina yajlisu ila ghairihi wa yada'uhu. Ulaika la tas'adu a'maluhum atau la tus'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, beliau menasihati, wahai penuntut ilmu, amalkanlah ilmu kalian. Beliau menasihati untuk mengamalkan ilmu kita. Dan para ulama mengatakan di antara cara bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu selain mengangkat kebodohan dalam diri kita dan orang lain dan menjaga dari sirnanya ilmu di muka bumi ini adalah dengan cara belajar untuk meniatkan untuk diamalkan. Siapapun yang belajar untuk ilmu agama dengan niatan agar siapapun yang menuntut ilmu agama dengan niatan agar bisa diamalkan, jadi menuntut kajian ilmu, kajian ini tujuannya untuk mengamalkan ilmu, maka itu ikhlas karena Allah SWT. Jadi secara tidak langsung sahabat Ali bin Abi Thalib menasihati untuk mengikhlaskan niat. Wahai para penuntut ilmu, ikhlaskanlah niat kalian dengan cara berniat untuk mengamalkannya. Amalkan ilmu kalian, kata beliau. Karena akan datang sekelompok orang yang memiliki ilmu, tapi ilmu mereka sebatas dadanya. Ketika menyendiri, berbeda dengan ketika ramai. Amalnya berbeda dengan ilmunya. Duduk membuat lingkaran, saling membanggakan satu sama lainnya. Hingga seorang akan marah kepada teman duduknya apabila ia duduk dengan selainnya dan meninggalkannya. Amalan-amalan mereka di majelis tersebut tidak akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini terbukti. Ada beberapa pembawa ilmu
seorang guru, seorang ustadz, seorang dai, bahkan sebagian ulama, ada juga ulama su ya, yang dia itu tidak mau kalau muridnya duduk sama guru lain. Dan ini tidak boleh seperti ini. Kecuali memang orang lain tersebut betul-betul ahlul bid'ah, yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ali bin Abi Thalib memprediksi akan datang suatu kaum, mereka memiliki ilmu, ya seorang guru, seorang ustadz, thalabul ilmi gitu kan. Tapi guru ilmu tadi dia nggak bisa melebihi dadanya. Dalam artian cuma sebatas lisan saja, nggak bisa langsung masuk ke dalam hati. Nggak bisa meresap ke dalam hati. Padahal tempatnya ilmu di hati kan. Cuma di tenggorokan doang bacanya. Mempelajari ilmu, ya datang ke majelis ilmu, mulazamah salat fulan, salat fulan, salat fulan, salat fulan, salat fulan. Tapi ilmunya hanya sebatas di tenggorokan, dah nggak nyampe ke dalam hati, selesai bubar. Sehingga apa? Pembawa ilmu tadi atau ulama atau guru atau ahli agama tadi atau penuntut ilmu tadi apa? Tukhalifu sariratahum alaniyatahum, menyelisihi kondisi dia yang kondisi batin dengan yang zahir. Tidak ada keselarasan, tidak ada kesesuaian antara apa yang dia sampaikan dengan kepribadiannya. Misal dia menyuruh orang untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri nggak ikhlas, waliyadzubillah. Misal dia menyuruh orang lain untuk semangat membaca buku, tapi padahal dia sendiri nggak mau semangat membaca buku. Luar biasa. Ada seperti ini. Dari seluruh kalangan, mau santri, santriwati, ustadz, ustazah, guru, ulama, bahkan ada seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, akan tiba. Padahal Ali bin Abi Thalib meninggal 40 Hijriah. 41. Udah 1000 tahun yang lalu diprediksi dan udah terbukti sekarang. Sehingga mereka tidak mengamalkan ilmu. Bahkan mereka, seorang guru, seorang ustadz, seorang ustazah tadi atau penuntut ilmu, ketika membuat majelis ilmu, dia membanggakan. Waliyadzubillah. Majelisnya dibanggakan. Wah, saya ini, saya itu, saya mulazamah sama Ustadz Fulan, saya belajar cuma ini. Kalau antum belum mengetahui, berarti antum kurang jauh pikniknya. Ini terbukti. Hatta inna ahadahum, bahkan sebagian mereka atau salah seorang dari mereka yang menimba ilmu tapi cukup cuma di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Mereka marah kalau madu'unya, jamaahnya pindah ke ustadz lain. Kata Ali bin Abi Thalib, ulaika la tus'adu a'maluhum. Mereka itu amalannya tidak akan dinaikkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ikhwah? Karena tidak ikhlas menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar apa? Disimpan, ditulis, ditadwin dalam buku catatan, bukan seperti itu. Fokus kepada amalan. Niat dulu amalan, perkara nanti sibuk perkara ini belum bisa melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah. Yang penting antum punya niatan dulu. Siapa yang menuntut ilmu niat untuk mengamalkannya, maka ikhlas di agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tolong. Usduqillah yasdukka, kata Rasul. Jujur kepada Allah, Allah akan membantumu. Kemudian azhar yang kedua adalah perkataan Hammad bin Salamah.
Hammad bin Salamah. Seorang ulama Rabbani. Beliau rahimahullah mengatakan, man talabal hadits li ghairillah mukira bihi. Hammad bin Salamah, bukan Hammad bin Abi Sulaiman ya. Beda lagi kalau Hammad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Hammad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Kalau ini Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan, barang siapa yang belajar hadis untuk selain Allah, maka ia telah ditipu. Barang siapa yang belajar hadis, karena zaman dahulu memang ilmu itu lebih dikenal dengan hadis. Jadi ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu yang lainnya mereka masuk ke dalam hadis Nabi. Dan dari hadis Nabi keluar muncul ilmu fikih, dari hadis Nabi keluar ilmu akidah, ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu hadis atau ilmu secara umum, li ghairillah, tujuannya bukan untuk Allah, mukira bihi, maka dia akan ditipu. Tertipu dia di dunia, akan menyesal di akhirat. Kemudian yang ketiga, asar dari Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan ada dua, ada Sufyan bin Uyainah sama Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Ats-Tsauri lebih meninggal lebih dahulu. Adapun Sufyan bin Uyainah meninggalnya setelahnya. Imam Ahmad tidak bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, tapi Imam Ahmad bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya, Manin nas? Siapakah manusia itu? Siapa sih yang benar-benar manusia, bukan hewan, bukan binatang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah al-ulama, para ulama. Kemudian ada yang mengatakan, famanil muluk? Lantas siapa yang sebenarnya menjadi raja? Kata beliau, az-zuhad, orang yang zuhud. Kemudian dikatakan lagi, famanis safala, siapa orang yang kedudukannya rendah? Oh, siapa sih orang rendahan? Tsumma radadnahu asfala safilin. Siapa yang orang rendahan, wa imam? Kata beliau, alladzina yaktubuna al-haditsa ya'kuluna bihin nas. Alladzina yang yaktubuna al-hadits, mereka menulis hadis. Menulis ilmu agama. Menulis ilmu, mengumpulkan ilmu, ya'kuluna bihi an-nas. Dan mencari makan dengannya. Dengan ilmu hadis tadi. Siapapun yang menuntut ilmu
tujuannya agar mendapatkan kedudukan tinggi dan dia memiliki penghasilan dari kajiannya, dari majelisnya, dari pengisiannya ilmu, maka dia adalah orang yang as-safalah, kata Imam, orang yang rendahan. Menunjukkan siapapun yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang rendahan. Kalau antum tidak mau menjadi orang rendahan, maka antum harus menjadi termasuk orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Tujuan antum jika menuntut ilmu agar mendapatkan hadiah dari guru, tidak boleh, tidak ikhlas. Tujuan antum menyampaikan ilmu agar mendapatkan uang atau hadiah dari murid antum, tidak boleh. Tapi jika antum diberikan cuma-cuma, tidak ada sama sekali niatan antum untuk mendapatkan hadiah dari guru, atau tidak ada niatan antum hadiah dari murid antum, maka tidak masalah. Karena Rasulullah SAW menerima hadiah, dan Rasulullah memberikan hadiah kepada beberapa sahabatnya. Dan para sahabat tidak mengharap, dan Rasulullah pun juga tidak mengharap. Kemudian asar yang keempat. Adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya banyak perkataan beliau berkaitan tentang ilmu. Di antaranya yang antum sangat ketahui, sangat masyhur. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sesuatu yang paling sulit aku kendalikan adalah niat. Ya, karena niat ini bolak-balik, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang enggak, seperti itu. Bahkan terkadang kalau kita menerima hadiah, amplopan uang, itu bisa merusak niat kita terkadang. Seorang murid mendapatkan hadiah dari gurunya, itu bisa terkena dampak negatif dari niat yang buruk. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Aku diberikan pemahaman ilmu Al-Qur'an. Ketika aku mengambilnya, menerimanya, aku diberikan kuntu utitu fahmal Qur'an, aku diberikan ilmu. Ketika aku menerima uang dari pemerintah gitu ya, kayak gaji seperti itu, atau hadiah dari jamaahnya, sulibtuhu, langsung hilang. Hilang, niatnya hilang. Sehingga harus menjaga niat. Kemudian ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, Syekh rahimahullah menyebutkan azar dari perkataan Imam Israil bin Yunus. Israil bin Yunus seorang tabi'in yang wafat tahun 162. Ya, sebelumnya Imam Abu Hanifah atau sezamannya gitu. Israil bin Yunus mengatakan, man talaba hadzal ilma lillah syarafa wa sa'uda fid dunya wal akhirah. Wa man lam yatlubhu lillah khasira ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, ilmu syariat Islam karena Allah, maka ia adalah orang yang mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita ikhlas menuntut ilmu untuk karena Allah, kita akan mulia di dunia dan di akhirat. Karena siapapun yang tidak ikhlas menuntut ilmu, Allah akan hinakan di dunia, waliyadzubillah, dan Allah juga akan hinakan di akhirat, waliyadzubillah.
Bagaimana dalam hadis ya, tidak akan mencium bau surga. Wa man lam yatlubhu lillah, dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dia akan binasa, merugi di dunia dan di akhirat. Untuk apa kita mencari pujian manusia? Tidak ada faedahnya mencari pujian manusia. Manusia itu lemah. Tidak ada faedahnya mencari pujian manusia. Tidak masalah tidak dikenal masyarakat kita, tapi dikenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, penulis, fa in qulta li kaifa akun mukhlishan lillah ta'ala fi talabi lil ilmi syar'i. Kalau engkau bertanya kepadaku, wahai penuntut ilmu, kira-kira bagaimana cara mengikhlaskan niat untuk ilmu agama? Gimana sih caranya niat ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala pengen dong ikhlas gitu. Sebenarnya tadi kita harus sebutkan, tapi penulis menyebutkan. Kata penulis, fa'aqulu lak, aku katakan kepadamu, istami' ilal imam ibni jama'ah rahimahullah wa huwa yujibuka an hadzal su'al fayaqul, dengarkanlah perkataan Imam Ibnu Jama'ah yang beliau telah menjawab pertanyaanmu. Beliau mengatakan, Ibnu Jama'ah Badruddin Ibnu Jama'ah meninggal tahun 733 Hijriah. Murid dari Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah. Di antara kitab yang terkenal milik beliau adalah Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nasihat untuk pendengar dan orang yang berbicara dalam adab-adab seorang penuntut ilmu dan guru, atau guru dan penuntut ilmu, ulama dan penuntut ilmu. Beliau menasihati dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Muta'allim wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Husnun niyati fi talabil ilmi an yaqsuda bihi wajhallahi ta'ala. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu, satu, ini nggak ada satunya, kita tulis saja ya. Pertama, niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Siapapun yang menuntut ilmu tujuannya untuk dilihat Allah, Allah yang bersemayam di atas arsy sana, agar melihat kita datang majelis ilmu, kita menghabiskan kuota internet, kita menghabiskan bensin untuk datang majelis ilmu, agar dilihat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah meridai kita, maka dia ikhlas menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, di antara cara menuntut ilmu agar ikhlas adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Berniat untuk mengamalkan ilmu. Tidak cukup cuma sekedar mengumpulkan, menulis, mencatat di buku kita, bukan. Tapi tujuannya apa? Untuk mengamalkan ilmu. Kemudian wa ihya'us syariah, tujuan agar ikhlas dalam menuntut ilmu, niatkan untuk menghidupkan syariat Islam. Syariat Islam ini redup. Karena kita melihat banyaknya jumlah kaum muslimin, tapi sedikit sekali mereka yang memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, sehingga harus niatkan dalam menuntut ilmu untuk menghidupkan kembali syariat Islam yang punah atau hampir punah. Kemudian di antara ikhlas dalam menuntut ilmu adalah tanwiru qalbih, menyinari hatinya.
hati manusia atau hati kita kebanyakan kotor, terpengaruhi oleh syubhat dan syahwat. Sehingga ketika kita menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Menerangi hati kita. Ya, menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat yang ada dalam kita dan yang ada terdapat dalam diri kita. Maka itu disebut dengan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kemudian wa tahliyatu batinihi. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu dengan cara tahliyah, menghiasi batinihi, hatinya. Tadi menyinari. Baru habis itu membersihkan. Kalau antum punya rumah dan antum ingin bersihkan di malam hari, antum membutuhkan lampu, bukan? Ambil lampu dulu yang terang, baru habis itu antum sapu, antum pel, antum bersihkan. Hati kita harus disinari dengan ilmu, kemudian dihiasi dengan ilmu. Kotoran syubhat, kotoran syahwat harus dihilangkan dari hati kita. Makanya itu niat untuk ilmu. Kemudian wal qurb minallahi yaumal qiyamah. Di antara ikhlas menuntut ilmu adalah meniatkan agar dengan menuntut ilmu kita mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Allah mengangkat derajat para ulama. Allah mengangkat derajat para ulama. Bahkan sebelumnya penulis menyebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, tujuannya untuk menghidupkan Islam, maka dia termasuk ke derajat para siddiqin. Masih ingat kan? Sedangkan siddiqin derajatnya di bawah para nabi. Niatkan menuntut ilmu agar tujuannya agar mendapatkan kedudukan tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama, kata Ibnu Jama'ah, adalah wata'arudu lima addahu li ahlihi ay li ahli ilmi min ridwanihi wa azimi fadlihi. Kalau tadi kedekatan, tujuan menuntut ilmu agama untuk mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi kalau antum perhatikan, Allah mengangkat derajat para ulama. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, banyak. Dan Allah menjanjikan mereka dengan janji-janji yang luar biasa, diantaranya adalah Allah meridhai. Innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Sedangkan dalam surat Al-Bayyinah Allah menjelaskan bahwasannya orang yang beriman dan beramal saleh Allah masukkan ke surga. Dan di akhir ayat Allah mengatakan zalika liman khasyya rabbah. Surga Allah berikan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah? Ayat lain tadi, ulama. Sehingga antum menuntut ilmu agama tujuannya untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan keutamaan yang Allah berikan berupa surga dan ampunannya tentunya. Maka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh antum menuntut ilmu agama agar mendapatkan pahala, boleh. Kemudian wala yaqsuru bihil aghrad ad-dunyawiyah. Kemudian di situ ada titik menunjukkan banyak sekali. Antum harus merujuk ke buku asli. Wala yaqsudu bihil aghrada ad-dunyawiyah. Seorang tidak boleh meniatkan dalam ilmu agama tujuan duniawi. Contohnya apa? Kata penulis Ibnu Jama'ah,
tahsil ar-riyasah, tujuannya untuk mencapai kepemimpinan, tidak boleh. Waljah, kedudukan, wal mal, dan harta. Tidak boleh menuntut ilmu agama agar antum menjadi pemimpin kaumnya antum, tidak boleh. Menuntut ilmu agama tujuannya untuk menjadi takmir masjid, tidak boleh. Menuntut ilmu agama tujuannya untuk menjadi RT RW, tidak boleh. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Menuntut ilmu agama tujuannya untuk duniawi, meraih kepemimpinan, waljah dan kedudukan. Ya, tidak boleh. Misalkan ada seorang tokoh agama di tempat antum yang memiliki kedudukan tinggi dan antum kayak terinspirasi, kemudian antum ingin meneruskan dia. Enak ya jadi orang memiliki kedudukan itu, nggak boleh. Wal mal, dan harta tidak boleh. Menurut ilmu tujuannya untuk harta tidak boleh. Haram. Wa mubahatul aqran wa ta'zimin nasilah. Dan diantara hal yang tidak diperbolehkan dalam ilmu adalah bertujuan untuk mubahatul aqran, merendahkan teman. Kamu, kok kamu belum bisa baca kitab sih, udah berapa lama gitu. Lama banget. Hafalannya berapa? Hafalannya baru 3 juz. Kok lama banget sih gitu. Udah hijrah 10 tahun loh padahal gitu. Dilekin, ngata-ngatain, nggak boleh. Pendahkan temannya tidak boleh. Cukup antum tawadhu saja udah deh. Diem aja, tawadhu. Nanti lama-lama juga antum akan mendapatkan kedudukan tinggi melebihi murid-murid apa teman-teman antum yang sebaya. Nah, kemudian tidak boleh juga diniatkan ta'zimun nasilah, agar orang-orang mengagungkan. Antum menuntut ilmu agama agar menjadi orang terkenal, kemudian setiap kali isi kajian nanti ada buah-buahan, ada makanan, ada ini. Makanannya nggak kaleng-kaleng, makanannya yang mewah, super duper luar biasa. Nggak boleh seperti ini. Kemudian juga tidak boleh tujuannya tasdiruhu fil majalis, ya, agar dimuliakan di dalam majelis. Menuntut ilmu tujuannya biar ilmunya banyak, kemudian lagi pas rapat, lagi kumpul, nanti orang yang pertama kali disuruh berbicara, silakan Ustaz Fulan. Tidak boleh seperti ini. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya, banyak sekali ya ikhwah. Nah, itu nukilan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Dan ini tidak terbatas apa yang disebutkan penulis ya, itu sebagiannya sudah kita isyaratkan sebelumnya yang berkaitan tentang thalabul ilmi. Di antara perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu tidak ada yang bisa menandinginya jika seorang itu betul-betul ikhlas untuk ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau mengatakan wa alam ya muwaffaqu annahu ala qadri sidqika ma'allahi ta'ala wa ikhlasika lahu fi talabil ilmi syar'i yakunu hifdzuka wa fahmuka wa sa'atu ilmik wa sa'atu ilmik. Nah, ketahuilah wahai orang yang diberikan taufik Allah, mendoakan begitu ya maksudnya. Kata penulis, sesungguhnya sejauh mana kejujuranmu kepada Allah dan keikhlasanmu dalam menuntut ilmu syar'i, maka seluas itu pula hafalan pemahamanmu tentang ilmumu. Jadi hafalan kita itu akan dipengaruhi dengan ikhlas niat kita. Dan pemahaman kita akan jadi yang dijadikan patokan adalah ikhlas kita. Bahkan luas kita
luas ilmu yang kita miliki, yang menjadi sumber utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur. Semakin tinggi ikhlas kita, semakin tinggi kejujuran kita, maka akan semakin banyak hafalan kita dan kuat hafalan kita, dan pemahaman kita akan semakin dalam dan semakin kuat dan kokoh, dan ilmu kita akan luas. Tapi kalau kita tidak ikhlas karena Allah dan kita tidak jujur pada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu, maka hafalan kita akan ya seperti itu. Pemahaman kita juga ya seperti itu. Dan ilmu kita ya seperti itu, dikit. Sehingga betul-betul ikhlas dan jujur ini sangat luar biasa kedudukannya. Harus kita jaga terus. Dan Syekh di sini menyebutkan beberapa athar. Luar biasa banyak sekali. Itu bisa jadikan status WhatsApp nih. Atau tulis di banner-banner tuh. Syekh rahimahullah menyebutkan yang pertama athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi SAW yang didoakan dengan sabda Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas ilmu agama dan jadikanlah ia ahli tafsir. Lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, beliau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seorang akan terjaga ilmunya sesuai dengan atau seukuran dengan niatnya. Kalau antum ingin ilmu antum nggak cepat pudar dan hilang, ya, ketika datang di majelis ilmu terus menerus, ilmu antum akan menetap. Sekalipun antum sekali mendengar, bisa langsung masuk dalam hati antum. Gimana caranya? Ikhlaskan niat antum. Tentunya ini semuanya sudah bahasa Arab, sudah ini ya. Kalau misalkan antum nggak bisa bahasa Arab, bisa sama aja dong. Karena bahasa Arab ini penunjang. Misal antum sudah bisa bahasa Arab, terus antum datang majelis ilmu. Ya, datangi majelis ilmu puluhan jam antum datangi, tapi apa? Nggak ada sama sekali ilmu yang nyantol di hati antum. Maka perlu ditingkatkan keikhlasannya. Kata Abdullah bin Abbas, innama yahfazur rajul ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya seseorang itu bisa menjaga ilmunya seukuran dengan niatnya. Kalau niatnya ikhlas sekali, maka Allah akan jaga ilmunya. Sehingga dia tidak akan kehilangan ilmunya. Nah, kemudian asar yang kedua adalah perkataan Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim. Beliau muridnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, ya qaum uridu bi'ilmikum wajhallah fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luwa illa lam aqum hatta uftadah. Abu Yusuf mengatakan, wahai kaum, berharaplah dengan ilmumu keridhaan Allah. Sesungguhnya saya tidak pernah duduk di sebuah majelis ilmu dengan niatan agar dipuji kecuali ketika berdiri saja mendapatkan celaan. Kecuali ketika berdiri saya mendapatkan celaan. Jadi beliau ini menasihati, wahai murid-muridku, wahai seluruh manusia, kan beliau ini raja. Beliau bukan raja, tetapi beliau mendapatkan julukan gelar Qadil Qudah. Hakimnya para hakim, petinggi, ya menteri lah begitu. Imam Abu Yusuf mengatakan, ya kaum, wahai seluruh manusia, uridu bi'ilmikum wajhallah, aku mengharapkan, aku menasihati, aku mewajibkan kalian untuk ilmu harus ikhlas karena Allah. Terus beliau menceritakan pengalaman pribadi. Fa inni lam ajlis majlisan qattu, karena aku tidaklah duduk ke sebuah majelis ilmu yang mana aku duduk ini apa? Anwi fihi an a'lu. Aku berniat sama sekali untuk terkenal atau tinggi.
Jadi beliau nggak pernah sama sekali dalam menuntut ilmu, ya beliau kan mulazamah sama Imam Abu Hanifah, nggak pernah sama sekali ketika aku duduk majelis ilmu, aku mengharapkan pujian, aku sum'ah, aku ingin dipuji, untuk mengunggulkan teman-temanku, nggak pernah sama sekali. Kalaupun aku berani melakukan ria, sum'ah, dan yang lainnya tadi, atau tidak ikhlas karena Allah, illa lam akum hatta uftadah. Kalau aku berani melakukan niat tidak ikhlas, maka ketika aku berdiri, maka aibku akan tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan disingkapkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man samma'a samma'a Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Siapa yang berbuat sum'ah, ingin mendapatkan pujian dengan suara, misalkan antum baca Quran di majelis ilmu biar jamaah antum suaranya luar biasa ya, Masya Allah, ustadznya bagus banget suaranya. Atau misalkan antum berceramah dengan nada yang dibuat-buat, sehingga orang akan muji, oh Masya Allah ya, suaranya bagus banget loh, orasinya luar biasa. Atau baca kitab, tujuannya untuk dipuji jamaah, oh Masya Allah, ustadznya nggak ada salahnya ya, baca kitab gundul nggak ada harakatnya. Atau misalkan ketika antum yang menjadi murid, antum membaca kitab kepada gurunya, agar dipuji teman antum dan guru-guru antum. Wah, Masya Allah ya, fulan itu luar biasa loh baca kitabnya. Man samma'a samma'a Allahu bihi. Siapapun yang berbuat sum'ah, maka Allah akan buka kedok sum'ahnya dia. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan tampakkan kedoknya. Riyanya akan dimunculkan sama Allah di dunia. Kalaupun tidak, nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Itu pengalaman pribadi beliau. Beliau nggak pernah sama sekali menuntut ilmu riya, sum'ah, karena beliau takut kalau dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga mengatakan wastami' ila Syekh Syaukani rahimahullah wa huwa yuqarriru dzalika fayaqul. Maka dengarkanlah wahai penuntut ilmu nasihat dari Syekh Imam Syaukani, ya, yang mana beliau menguatkan hal tersebut. Inna li husnin niyyati wa ikhlasil amali ta'thiran fi hadzal ma'na ay fi hifdzil ilmi wa fahmihi wa tahammus li talabihi faman ta'akkasat alayhi umuruhu min talabatil ilmi aw uklifa alayhi matalibu wa tadayaqat maqasiduhu falya'lam annahu bidhanbin usiba wa bi'adami ikhlasihi 'uqiba أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا لينظر كيف صبره واحتماله ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازين العطايا. Kata beliau rahimahullah, Imam Syaukani, ya, sesungguhnya baik niat dan ikhlasnya amal sangat berpengaruh dalam menghafal ilmu, sangat berpengaruh dalam memahami ilmu, dan sangat mempengaruhi apa? Semangatnya menuntut ilmu. Jadi ikhlas ini sangat penting sekali. Kalau kita ikhlas menuntut ilmu, maka kita akan semangat. Karena kalau kita ikhlas menuntut ilmu, ilmu akan kuat di dalam hati kita. Dan pemahaman kita akan kuat juga. Tapi kalau kita tidak ikhlas menuntut ilmu, hilang sudah. Hafalan buyar, pemahaman nggak kuat, nggak ada semangat sama sekali untuk ilmu. Jadi harus ikhlas karena Allah, itu kata Imam Syaukani. Barang siapa tujuan belajarnya terbalik atau dibebani dengan tuntutan dan keinginan, maka kehendaknya ia menyadari bahwa dosa
Nah, barang siapa tujuan belajarnya terbalik atau dibebani banyak tuntutan dan keinginan, maka hendaknya dia menyadari bahwa dosa telah menimpanya. Karena ketidakikhlasannya, atau itulah ujian baginya untuk mengetahui sejauh mana kesabaran dan ketabahannya. Setelah itu, ia akan dilimpahi segudang kebaikan dan pemberian. Nah, lihat itu. Pokoknya kalau tidak ikhlas, ya bahaya udah siap menimpanya. Dosa, bahaya, nggak paham ilmu agama, hafalannya bobrok, nggak bisa, nggak kuat, ini itu. Nah, sehingga ikhlas untuk ilmu agama. Kalau antum ingin menghafal, ya harus ikhlas untuk ilmu agama. Nah, kemudian setelah itu, penulis menyebutkan asar dari Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri yang telah kita sebutkan, berkaitan tentang perkataan beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Ya, aku ini tidak pernah sama sekali mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat. Dalam riwayat lain ada tambahan di annaha tataqallabu alai, karena niat itu terus menerus ya merubah, bolak-balik kadang ikhlas kadang enggak, kadang setengah ikhlas kadang setengah enggak, kadang berapa persen ikhlas kadang semua enggak. Jadi betul-betul niatnya susah sekali. Itu aja beliau mengatakan seperti itu, apalagi kita yang penuntut ilmu biasa. Nah, dan biasanya kalau penuntut ilmu masih kecil-kecil, maksudnya baru belajar menuntut ilmu, biasanya ada seperti ini, tetapi nggak terlalu banyak. Biasanya kalau sudah menjadi ustadz besar, kalau sudah menjadi ustadz terkenal, atau menjadi ulama, itu cobaannya luar biasa. Karena Allah memberikan kemudahan bagi dia. Allah memberikan kefahaman tentang bahasa Arab, kefahaman tentang akidah, kefahaman tentang fikih, kefahaman tentang usul fikih, tafsir, ini, itu, kayak paket komplit seperti itu, maka dia akan apa? Dicoba oleh Allah SWT tentang niatnya. Kalau antum mendapati sebuah warung yang dia itu penggemarnya luar biasa banyak, nah, peminatnya banyak sekali dan masakannya juga enak, nah otomatis kan dia akan berbangga kan. Nah, makanya itulah penyakit ulama, berbangga dan ujub, ya bangga diri. Kalau penuntut ilmu masih biasa baru belajar, dia nggak akan mendapati perkataan seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Tapi dia harus mengantisipasi sebelum dia menjadi tinggi atau naik daun, dia harus betul-betul mengobati dari dini. Nah, dan Syekh rahimahullah beliau mengatakan wastami' ila al-Imam Ibnu Al-Qayyim wa huwa yazidul amr wuduhan biqaulih. Dengarkan pula nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah yang menambah penjelasan tersebut. Beliau mengatakan, al-matlabul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin 'aliyatin wa niyatin sahihatin. Pencapaian cita-cita yang tinggi, dia ini diukur dengan kemilikan himmah aliyah. Jika dia memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi, dan niat yang betul-betul sahih. Niat yang benar, ikhlas. Faman faqadahuma ta'adzara alaihi al-wusul ilaih. Siapa yang kehilangan semangat yang tinggi, memiliki cita-cita tinggi dan niat yang ikhlas, ya kalau keduanya hilang, dah titik. Nah, nggak disebut, nggak bahkan. Wa idza kanatin niyatu sahihatan salaka al-'abdu at-tariqa al-musilata ilaihi ila matlub. Adapun niat yang sahih akan menghantarkan seorang kepada jalan yang bisa menghantarkannya kepada tujuannya. Fan niyatu tufridulahu tariq. Dan niat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia akan menentukan jalan. Jadi niat itu akan menentukan jalan. Wal himmatu tufridulahul matlub. Sedangkan kemauan, memiliki hasrat yang kuat, yang tinggi, semangat yang tinggi, akan mengantarkan pada tujuan. Jadi niat itu jalan dulu. Di antum niat ikhlas itu berupa jalan. Kalau antum sudah niat ikhlas, memiliki semangat kuat, tinggi,
ingin meraih ilmu, maka itu adalah jalan menuju tujuannya. Wa idza kanatin niyyatu ghair sahihah kanat tariquhu ghaira musilah ilaih famadaru sya'ni ala himmatil 'abdi wa niyyatihi wa huma matlubuhu wa tariquhu. Apabila niat itu tidak baik, maka jika yang ditempuh tidak akan menghantarkannya, maka jalan yang ditempuh tidak akan menghantarkannya. Permasalahannya tergantung pada kemauan dan niatnya, dan keduanya merupakan tujuan dan jalan. Dah, intinya antum harus memiliki himmah aliyah, kemauan yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki harapan yang tinggi, dan ditambah ikhlas niat. Niatnya harus benar. Itu nasihat Ibnu Qayyim, karena dua hal ini yang akan bisa menghantarkan tujuan kita dan memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, apabila engkau bertanya, halil aula biman lam yash'ur min nafsi bil ikhlas fi talabil ilmi syar'i aw yatruka talabul ilmi wa yu'ridu an tahsilih, apakah orang yang merasa tidak ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i sebaiknya meninggalkan belajar dan berpaling dari mendapatkan ilmu itu? Ya, kalau belum ada niatan ikhlas untuk ilmu, apakah nggak usah belajar aja deh? Ya, susah banget ya niat, ya udah deh anak tinggalin aja deh, nggak usah ikut kajian aja deh. Maka jawabannya apa kata beliau? Kalla wa alfu kalla. Bukan seperti itu, tidak seperti itu. Solusinya adalah bersungguh-sungguh dan memaksa dirimu untuk selalu ikhlas kepada Allah. Karena bukan Allah. Nah, karena kamu wajib berusaha memperbaiki niatmu, dan membersihkan dari kotoran. Jangan putus asa, kalau belum ikhlas jangan putus asa meninggalkan menuntut ilmu. Tetapi apa? Obatnya, solusinya harus bersungguh-sungguh. Kalau sekarang ini antum tujuan kayak kepengen terkenal, kepengen deket sama ustadznya, biar ustadznya nanti jadi deket sama ustadz kibar. Nanti ketika ustadz kibarnya ini, oh saya kenal sama fulan, masa ada kebanggaan sendiri, nggak boleh seperti itu. Tapi jangan berarti antum langsung putus, enggak. Tetapi obatnya harus memaksa diri untuk selalu memperbaiki niat dan membersihkan dari kekotoran. Walaupun sulit pada permulaannya, namun jika Allah mengetahui kejujuran hambanya, pokoknya intinya jujur aja deh. Kalau kita jujur, Allah itu tahu. Allah itu kan melihat hati kita. Allah mengetahui hati kita. Kalau kita jujur, Allah akan bantu. Tapi kalau kita sudah tahu kita nggak mau ikhlas, tapi kita masih tetap aja udah tahu penyakit riak, penyakit sum'ah ada di diri kita nggak mau mengobatinya, gimana? Udah tahu sakit malah nggak mau diobati. Kalau tahu sakit itu diobati gitu. Walaupun sulit pada permulaannya, namun jika Allah mengetahui kejujuran kepada hambanya dan semangatnya untuk mengikhlaskan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya. Ya, semuanya Allah akan mudahkan kan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan membantu dan memberikan taufiknya. Adapun orang yang meninggalkan belajar karena tidak bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tipu daya setan dan bisikan iblis yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Masa nggak mau berjuang? Menuntut ilmu itu penuh perjuangan. Nah, kemudian kata penulis, kalau engkau bertanya kepadaku, walakin kaifa ujahidu nafsi wa urabbiha 'ala al-ikhlas fil 'amali lillahi wahdahu duna siwa. Bagaimana saya bisa bersungguh-sungguh mendidik diri saya untuk ikhlas dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak untuk selainnya. Bagaimana solusinya nih? Maka kata penulis, Anda bertanya tentang masalah yang besar. Maka dengarkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dengarkan Ibnu Qayyim menjawab pertanyaanmu. Ya. Gimana sih bagaimana biar kita bisa mendidik jiwa kita biar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak akan terkumpul dalam hati antara keikhlasan dan keinginan untuk dipuji dan disanjung. Ikhlas dan riya itu tidak akan pernah terkumpul dalam hati seorang. Juga kerasukan dengan apa yang ada pada orang lain.
kecuali seperti berkumpulnya api dan air dan api. Apabila Anda bertekad pada diri Anda untuk ikhlas, maka pertama kali datangilah sifat rakus terhadap pujian manusia dan apa yang dimiliki orang. Dan sembelihlah ia dengan pisau keputusasaan untuk meraih apa yang dimiliki orang lain. Sikapilah pujian dan sanjungan dan zuhudlah darinya sebagaimana zuhudnya pencinta dunia pada akhirat. Apabila Anda menyembelih ketamakan, zuhud, tidak memerlukan pujian dan sanjungan, maka akan mudah bagimu ikhlas. Buku ini terlalu banyak anda-andanya terjemahannya. Menurut Ana, kamu aja udah bisa, engkau juga udah bagus. Anak Anda itu kayak terlalu sopan sekali begitu. Sehingga Ana juga kebingungan gimana mau ini kan. Nah, intinya itu tadi ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus betul-betul mujahadatun nafsi, ya, betul-betul memerangi gitu kan. Kemudian kata beliau, apabila kamu bertanya kepada aku begitu kan, man ladzi yusahilu alayya zabhu at-tama' waz-zuhdi fi ats-sana'i wal madhi? Bagaimana caranya menyembelih ya jiwa ketamakan, zuhud dan bisa mendatangkan apa? Zuhud dari pujian manusia dan sanjungan. Nah, kata penulis, adapun yang bisa membantu Anda menyembelih ketamakan adalah keyakinan Anda bahwa tidak ada yang bisa ditamaki kecuali gudangnya hanya di tangan Allah SWT. Adapun menyembelih zuhud dan pujian dan sanjungan adalah dengan mengetahui bahwa tidak ada pujian dan perhiasan yang bermanfaat serta cacian yang membahayakan kecuali dari Allah SWT. Intinya, kalau antum tuh ilmu harus ikhlas karena Allah SWT. Ya, gambaran ikhlas yang paling luar biasa adalah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hendaklah antum seperti apa? Buang air besar. Ketika antum sudah buang air besar, kotorannya sudah antum buang, apa yang antum lakukan? Apakah selalu terngiang-ngiang di pikiran antum? Kotoran warna kuning kemudian ini kan enggak kan? Ya udah. Ketika antum sudah menuntut ilmu agama, datang ke majelis ilmu, sudah menghabiskan kuota, sudah menghabiskan ini, enggak usah dipikir-pikir. Kayak kotorannya sudah dibuang aja. Itu ikhlas karena Allah SWT, itu lebih mudah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, akhir pembahasan jalan yang pertama ini penulis menyebutkan fa ya akhil habib raqib rabbaka wa maulak wa'si nafsaka wa hawak wa akhlis lillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatik wasduq ma'al maula subhanahu wa ta'ala fi kulli ahwalik. Nah, wal yakun syi'aruka daiman ya nafsu akhlisi tatakhallasi. Wahai saudaraku tercinta, ya, jagalah Tuhanmu dan pemilik dirimu. Lingkarilah hawa nafsumu. Ikhlaslah kepada Allah dengan gerakan dan diammu, dalam gerak dan diammu. Jujurlah kepada Tuhanmu dalam setiap keadaan dan selalu jadikan sloganmu. Ini slogan yang antum harus tulis itu. Antum tulis slogan yang beliau kasih tahu ini. Ya nafsu akhlisi tatakhallasi. Ya nafsu, wahai jiwa, ikhlas akhlisi, ikhlaskanlah niatmu dalam menuntut ilmu, tatakhallasi, maka kamu akan bersih. Tidak akan mendapatkan bala. Ya kan? Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan ancaman Allah di dunia dan akhirat. Nah, bikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang selalu memperhatikan hati kita untuk selalu ikhlas menuntut ilmu agama. Karena Anda sudah mengetahui bahwasanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu ini tidak ada yang bisa menandinginya jika seorang ikhlas menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini dan ikhlas dalam menuntut ilmu agama membutuhkan perjuangan yang ekstra, perjuangan yang luar biasa. Ya, ingatlah perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya, bahkan Imam Ahmad sendiri pun pernah mengatakan, apakah engkau mengatakan dan meyakini bahwasanya selama engkau menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Imam Ahmad apa? Lillahi aziz. Nah, ini sangat berat sekali nih.
ya mengucapkan aku ikhlas loh untuk ilmu selama bertahun-tahun, aku ikhlas loh, sangat susah sekali. Lillahi aziz, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi menuntut ilmu itu merupakan ibadah, amalan yang aku cintai, kemudian aku menuntut ilmu. Ya, jadi jangan sesekali kita mengklaim diri kita ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Dan antum tahu sendiri tadi kan, bahwasanya ikhlas ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dia akan bisa memberikan kekuatan hafalan kita. Jadi kekuatan hafalan kita, pemahaman hafalan kita dan kuatnya, kemudian juga banyaknya ilmu yang kita akan raih, itu semuanya tergantung keikhlasan kita dan kejujuran kita dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jika ikhlas dan jujur ini hilang dari diri kita, maka hafalan kita akan hancur, kemudian ingatan kita juga akan hancur, kemudian ilmu kita akan sedikit berkurang. Nah, atau bahkan habis hilang. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.